Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48 Pedang Tepi Biru memilih pemiliknya. Dia menuntun si Phoenix api kecil ke tempat di mana dia merasakan aura pedang tepi biru terpancar. Tempat itu adalah puncak bukit kecil dan dipenuhi dengan berbagai macam pedang yang tertancap di tanah, dengan pedang tepi biru di titik paling atas. Pada saat itu, pedang itu sendiri memancarkan aura tajam dan tajam, dengungan rendah dari teriakan pedang mencapai kesadarannya, mengejutkan pikirannya. Itu pedang ujung biru. Tatapannya yang tajam menatap pedang tajam yang memancarkan cahaya dingin di puncak bukit kecil itu dan tiba-tiba dia merasa seperti darahnya mendidih. Perasaan seperti itu agak menarik. Weng! Teriakan pedang itu bergema di telinganya. Berdiri di kaki bukit, dia bisa melihat pedang tepi biru bergetar di puncaknya, teriakannya keluar dari pedang itu sendiri, seolah-olah berdengung karena kegembiraan. Aura pedang yang keluar dari pedang itu semakin kuat dan semakin intens hingga akhirnya, pedang tepi biru menarik dirinya keluar dari tanah dengan suara mendesing, dan mulai meluncur menuruni bukit langsung ke arahnya. Burung Phoenix api kecil agak terkejut saat melihat kejadian itu. Meskipun dia tahu pedang roh dapat memilih pemiliknya sendiri, tetapi dalam keadaan seperti ini, Feng Jiu bahkan tidak perlu mendatanginya dan mencabut pedang itu sangat jarang terjadi. Tatapannya aneh saat dia mengamati Feng Jiu. Si Phoenix api kecil masih tidak bisa melihat apa yang istimewa darinya. Wus, plus. Pedang panjang itu mendarat, ujungnya tertancap tepat di tanah, dan berhenti tepat di samping tangan kanan Feng Jiu. Feng Jiu mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang tepi biru. Ia merasakan getaran kuat keluar dari pedang itu disertai teriakan, yang langsung menusuk ke dalam lubuk hatinya. Ia mengerahkan sedikit tenaganya dan mencabut pedang itu. Dengan suara desiran, pedang itu mulai bersinar dengan cahaya yang dingin dan pedang yang sangat kusam itu pada saat berikutnya bersinar dengan kilauan halus, tampak baru seperti baru saja keluar dari bengkel. Melihat seluruh bilah pedang bersinar dengan cahaya biru redup, dan 3 karakter Cina yang terukir di dalamnya bersinar dengan cahaya dingin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru keras, ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Dia memutar pedang di tangannya dan melakukan serangkaian gerakan pedang yang memukau. Dia dapat melihat aura dingin yang menggigit yang menutupi bilah pedang itu mengiris udara, ujungnya sangat tajam. Tuan tidak akan menduga hal ini. Bahwa pedang tepi biru akan memilihku sebagai pemiliknya. Ucapnya sambil tertawa kecil, dan ia memasukkan pedang tepi biru ke dalam cincin ruang. Saat itulah ia menyadari bahwa 6 jam masih belum habis dan mereka belum bisa pergi. Kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, jadi mengapa kita tidak mencari tempat untuk duduk terlebih dahulu? Aku akan dapat menggunakan waktu untuk melihat buku petunjuk apa saja yang ada di cincin spasial. Katanya sambil memegang tangan Phoenix api kecil itu sambil mencari tempat di mana aura pedang tidak terlalu kuat untuk duduk. Tepat saat dia baru saja mengeluarkan buku tentang menyembunyikan keberadaan dan membolak-baliknya, dia tiba-tiba merasakan tatapan mata lelaki kecil itu tertuju pada wajahnya. Dia mendongak dan menoleh ke arahnya untuk bertanya sambil tersenyum, ada apa? Karena ketahuan sedang menatapnya diam-diam, dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan tampak sedikit malu karena matanya melihat ke sana kemari tetapi menolak untuk menatapnya. Namun, dia tidak dapat menahan rasa penasaran di hatinya dan setelah ragu sejenak, dia akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya, mengapa ada begitu banyak bekas luka di wajahmu? Dengan pertanyaan itu sebagai pengingat, ia tiba-tiba teringat bahwa setelah tercebur ke dalam kolam itu, mukanya telah bersih dari cairan jamu yang dipakainya, dan wajahnya yang penuh bekas luka terlihat jelas saat itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraba wajahnya sendiri sebelum berkata, seorang wanita jahat memegang pisau dan mengiris wajahku sedikit demi sedikit. Nada suaranya mungkin terdengar agak acuh tak acuh, tetapi jauh di dalam matanya, ada hawa dingin yang tak terasa. Si Phoenix api kecil sedikit mengernyit saat mendengarnya dan bertanya, mengapa kamu tidak melawan? Aku terlalu lemah melawannya. Ucapnya dengan mata menyipit, sambil berpikir dalam benaknya, saat itu dia bukan pemilik tubuh ini. Jika dia ada di sana, keadaan tidak akan menjadi seburuk ini. Dan kau tidak percaya padaku saat aku bilang kau lemah. Tapi tidak apa-apa. Selama diriku yang terhormat itu kuat, itu sudah cukup baik. Diriku yang terhormat akan melindungimu di masa depan. Si kecil menegakkan punggungnya dan memasang ekspresi tegas di wajah mungilnya sambil berkata, katakan saja siapa yang telah melukai wajahmu. Diriku yang terhormat akan membalaskan dendammu.